wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pida Sapitri. Saya adalah mahasiswa tingkat 1 D3 Keperawatan Politeknik Kemenkes Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah IBD atau Ilmu Biodemik Dasar, yang mana telah ditugaskan sebelumnya oleh dosen saya yang bernama Ibu Ai Cahyati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pernapasan manusia. Mungkin kalian yang telah mempelajari materi ini sudah tidak asing lagi dengan materi ini. Dapat diartikan, sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Alat pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas terdiri dari rongga hidung dan paring. Untuk bagian bawah yaitu laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. 1. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Pada rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara. Udara yang masuk menjadi agak lembab dan mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. 2. Paring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke paring. Paring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. 3. Trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. 4. Laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara ovaraping dan trakea, di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglottis, terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis tipis yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. 5. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari dua cabang, yaitu di masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. 6. Alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung yang berisi udara dalam paru-paru dengan jumlah sekitar 300 juta buah. Bentuk jamak alveolus adalah alveoli. Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding yang tipis yang ada di ujung saluran udara terkecil bronkiolus yang ada di dalam paru-paru yang di dalamnya berisi udara. Membran alveolaris adalah permukaan tempat terjadinya pertukaran gas. Darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida dipompa ke dalam pembuluh darah alveolaris, di mana melalui difusi penyerapan oksigen O2 dan melepaskan karbon dioksida CO2. 7. Paru-paru. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut pleura. Pleura merupakan selaput tipis rangkap 2. Di antara pleura dan paru-paru terdapat cairan limpa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Mengembang
mengekang dan mengempis paru-paru disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan di dalam rongga dada. Mekanisme pernapasan pada manusia. Pertama, sebelum mengambil napas atau oksigen, tekanan di atmosfer yaitu 760 mmHg dengan tekanan alveolus 760 mmHg. Ini memiliki tekanan yang sama yaitu 760 mmHg. Tekanan intrapleural 756 mmHg. Kedua, saat expirasi, tekanan di atmosfer 760 mmHg. Udara masuk dari tekanan yang tinggi dengan tekanan alveolus menurun dari 760 mmHg menjadi 758 mmHg dan tekanan intrapleural menurun dari 756 mmHg menjadi 754 mmHg dengan diafragma mengembang, ruang membesar, dan tekanan tinggi ke rendah. Ketiga, ekspirasi. Tekanan di atmosfer 760 mmHg mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 melalui alveolus. Tekanan alveolus naik dari 760 mmHg menjadi 762 mmHg. Tekanan intrapleural naik dari 756 mmHg menjadi 758 mmHg. Ini terjadi relaksasi, rongga dada mengecil, isi tetap dan tekanan naik. Adapun fungsi sistem pernapasan. 1. Membantu mengirimkan oksigen ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. 2. Membantu untuk mencium sesuatu dan berbicara. 3. Menjaga tingkat kelembapan tubuh. 4. Melindungi saluran udara dari benda-benda asing dan zat berbahaya. 5. Membantu pembuangan limbah dari tubuh manusia berupa gas karbon dioksida.